Perkenalkan, nama saya Christine Angelin Sirait dengan NPM 2399-2046. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul tentang implementasi algoritma Deep First Search dan Breadth First Search pada dokumen akreditasi. Dalam jurnal tersebut memiliki permasalahan, yaitu untuk menemukan jalur tercepat pada mekanisme pencarian data dari suatu penyimpanan dokumen arsip dalam persiapan proses asesmen lapangan akreditasi suatu universitas. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap akreditasi yang dilakukan oleh suatu universitas itu terjadi sekali 5 tahun. Dan mekanisme pencarian data merupakan bagian terpenting dalam arsip digital, sehingga menemukan rute tercepat dalam sistem pencarian menjadi solusi yang tepat untuk mempermudah sistem kerja pada suatu dokumen akreditasi suatu universitas. Dalam jurnal tersebut, penelitian menggunakan deskripsi data berupa buku borang. Jadi buku borang itu adalah sebuah dokumen yang berisi data informasi perguruan tinggi tersebut, yang terdiri dari standar visi misi perguruan tinggi, tata pamong tata kelola, mahasiswa, sarpras, sumber daya manusia atau SDM, penelitian dan pengabdian, luaran tridharma, dan kerjasama yang telah dilakukan oleh suatu universitas tersebut. Jadi semua dokumen tersebut disajikan dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Nah, semua dokumen yang berisi tentang informasi perguruan tinggi yang ada tadi, maka akan dikelompokkan menjadi dokumen SOP, dokumen SPMI, dokumen peraturan, dan dokumen laporan yang akan dikelola dalam suatu algoritma. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma yang digunakan. Jadi, dalam penelitian ini menerapkan teknologi informasi berbasis Artificial Intelligence Algoritma Hybrid yang menggunakan dua penggabungan algoritma. Nah, algoritma pertama yang digunakan adalah Deep First Search. Nah, dalam algoritma ini bisa dikenal dengan sebutan DFS. Nah, jadi pada DFS ini memiliki prinsip yaitu last in first out, yang artinya bahwa elemen yang sudah disisipkan pada tahap terakhir akan menjadi elemen yang akan dikeluarkan dari tumpukan untuk pertama kalinya. Jadi teknik dari algoritma ini adalah prinsip kerjanya yang dilakukan dengan cara pencarian ke dalam terlebih dahulu, dan setiap kali melakukan pencarian dan tidak menemukan jalan atau jalannya sudah mentok atau terakhir, maka harus naik ke satu level di atas dan buka cabang baru. Kita bisa melihat pada ilustrasi berikut. Nah, misalkan si A ini adalah initial state-nya. Nah, jika A akan diturunkan ke B, dan jika B bukan goal state yang diinginkan, maka akan diturunkan ke C. Nah, jika C bukan goal state yang diinginkan, maka C akan diturunkan ke D. Nah, D juga begitu. Jika D bukan goal state yang diinginkan, maka dia akan diturunkan ke J. Nah, J ini kan udah mentok. Nah, tapi jika J bukan goal state yang diinginkan, maka akan naik satu langkah ke atas, yaitu ke D lagi, lalu diturunkan ke E. Selanjutnya akan diturunkan ke F, hingga betul-betul mentok atau tidak ada jalan lagi. Nah, jika F bukan goal state yang diinginkan, maka akan naik satu langkah ke E, dan begitu seterusnya sampai menuju ke P yang goal state yang diinginkan. Selanjutnya, algoritma kedua yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Breadth First Search atau yang disebut dengan BFS. Nah, dalam algoritma ini diterapkan pada pemrograman akan menggunakan struktur antrian atau yang disebut dengan FIFO, jadi first in, first out, yang dimana suatu data memiliki elemen telah masuk pertama yang akan keluar terlebih dahulu. Dan dalam algoritma ini pergerakannya itu ke samping, bukan tadi yang kayak yang algoritma pertama pergerakannya ke bawah. Nah, kalau yang si BFS ini pergerakannya ke samping. Sebagai contoh pada ilustrasi gambar tersebut, teman-teman bisa lihat bahwa A ini adalah initial state. Nah, jika A buka cabang ke C, nah jika C bukan goal state yang diinginkan, maka A akan buka cabang ke B. Nah, jika B bukan goal state yang diinginkan, maka B akan buka cabang ke D, dan jika D bukan goal state yang diinginkan, maka B buka cabang ke E. Nah, teman-teman pergerakannya akan menyamping, bukan seperti yang algoritma pertama tadi, pergerakannya akan ke bawah. Nah, jika E memungkinkan ada goal state di dalamnya, maka E akan buka cabang ke I. Nah, jika I bukan goal state yang diinginkan, maka I akan buka cabang ke J. Nah, jika J memungkinkan goal state, maka J akan buka cabang ke S, hingga mencapai goal state yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian skenario percobaan yang dilakukan oleh penulis. Jadi rangkaian skenario-nya ada dua. Yang pertama, penulis menggunakan percobaan langsung dengan cara menginput data secara langsung ke dalam SQL. Jadi sistem pencarian data pada suatu arsip dokumen akreditasi menggunakan MySQL sebagai database-nya, lalu ada Exam sebagai local host-nya, dan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Hal itu bisa dilihat dari gambar yang dilampirkan oleh si penulis. Nah, dari gambar tersebut kita bisa lihat bahwa terdapat mode pencarian atau form pencariannya itu terdiri dari jenis umum ataupun spesifik. Lalu pada gambar yang dilampirkan penulis ada juga form tambahan dokumen. Nah, di dalam form tersebut terdiri dari nama file dokumen yang akan diupload, lalu kategori dokumennya itu bisa berupa dokumen SOP, dokumen SPMI, dokumen peraturan, dan dokumen laporan dari suatu universitas. Lalu ada juga tahun dokumen tersebut, dan juga dokumen yang akan di-upload itu bisa dipilih. Selanjutnya, di gambar tersebut juga ada form cari dokumen. Nah, di sini para user bisa langsung mengetikkan kata kunci, lalu
pilih dokumen yang akan dicari. Lalu kata kunci yang diketik user dalam form tersebut, maka akan muncullah hasil pencarian dari kata kunci tersebut. Nah, teman-teman, di dalam gambar tersebut ada hasil pencarian. Nah, dalam hasil pencarian itu pasti ada database yang menampungnya. Jadi, penulis menggunakan MySQL sebagai database yang menampungnya. Dalam kasus kali ini, dokumen arsip yang disimpan dalam MySQL terdiri dari ID. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ID, itu terdiri dari angka. Nah, dalam MySQL, ID itu menggunakan tipe int atau integer. Lalu ada juga nama file. Nama file dan kategori ini terdiri dari beberapa huruf. Nah, di dalam MySQL atau database itu menggunakan tipe varchar. Lalu ada juga tanggal dokumen. Nah, tanggal dokumen ini di dalam database itu menggunakan tipe date yang menjelaskan tentang keterangan tanggal maupun waktu. Berikut adalah gambaran alur algoritma sederhana yang dilakukan oleh penulis untuk menggabungkan dua algoritma yaitu BFS dan DFS. Nah, pertama user itu akan menginput query-nya atau menginput kata kuncinya. Di sini kata kunci yang bisa di input itu seperti kategori. Kategori itu tadi kan terdiri dari 4, ada SOP, dokumen SPMI, dokumen peraturan, dan laporan. Nah, setelah itu akan diinput juga judul dokumennya, lalu diinput juga nama file dan tahun dari si dokumen tersebut. Lalu selanjutnya, algoritma BFS akan menelusuri untuk memvalidasi inputan. Jadi itu BFS akan memberikan tanda pada atribut dengan angka 1 ataupun 0. Dan jika user tidak mengisi parameter pencarian, maka nilai yang dihasilkan dari proses tersebut adalah 0, 0, 0, 0. Ada 4 nolnya karena dari yang dimasukkan tadi tersebut ada 4. Ada kategori, judul dokumen, nama file, dan tahun. Jadi nolnya ada 4. Dari hasil tersebut, maka tidak akan ditemukan parameter yang sesuai dengan proses tersebut dan hasil inputannya tidak valid. Nah, jika input pencariannya itu adalah valid, maka akan diteruskan ke algoritma kedua yaitu DFS. Nah, DFS ini akan melakukan penelusuran ke dalam database. Nah, setelah ditelusuri, mendapatkan urutan data yang saling berhubungan pada kolom hasil pencarian. Nah, jika sudah ditentukan oleh user dokumen mana yang akan dicari, maka dokumen tersebut bisa diunduh, lalu bisa diunduh dalam bentuk PDF ataupun dokumen. Nah, jika tidak jadi mengunduh, maka proses algoritmanya langsung ke end atau selesai. Nah, selanjutnya, penulis juga menggunakan rangkaian skenario percobaan yang kedua, yaitu menginput satu kategori data, yaitu antara judul dokumen, nama file, maupun tahunnya. Jadi, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di samping. Di dalam gambar tersebut terdapat 6 simpel parameter, yaitu MySQL, dokumen, SOP, SPMI, peraturan, dan laporan. Jika sang user memasukkan kata kuncinya itu adalah dokumen dan SOP, maka hasil unduhan dari dokumen tersebut adalah dokumen SOP. Nah, di sini ditetapkan juga nilai parameternya, yaitu jika dokumen itu nilainya 10. Nah, jika SOP nilainya 11, SPMI nilainya 12, dokumen peraturan nilainya 13, dan laporan nilainya 14. Nah, dalam melakukan pencarian format dokumen SOP, maka nilai parameter yang harus terjadi adalah 10 dan 11 karena terdapat dokumen dan SOP. Ada dua parameter yang digunakan. Nah, jika dijumlahkan, maka parameternya itu harus 21. Nah, jika parameter yang dihasilkan adalah 21, maka dokumen yang akan bisa diunduh oleh si user adalah dokumen SOP. Nah, jika si user memasukkan kata kunci di luar dari kategori dokumen, SOP, SPMI, peraturan, dan laporan, maka parameter yang dihasilkannya adalah 0. Dan jawaban yang dimunculkan oleh parameter tersebut adalah parameter tidak ditentukan. Nah, jika dalam uji kode program, maka bentuknya seperti ini. If nilai 10 dan info informasi dokumen. Nah, jika nilainya 10, maka info yang dihasilkan itu adalah informasi dari si dokumen. Nah, jika nilainya 21, maka informasi yang ditemukan itu adalah dokumen SOP. Nah, jika nilainya 22, maka dokumen yang ditemukan itu adalah SPMI. Nah, jika nilainya 23, maka info atau dokumen yang ditemukan itu adalah dokumen peraturan. Dan jika nilainya 24, maka dokumen yang ditemukan itu adalah informasi dokumen laporan. Nah, jika di luar dari situ, maka akan muncul pesan yaitu parameternya tidak ditemukan atau parameternya sama dengan 0 atau di luar dari kata kunci parameter yang telah ditetapkan. Poin terakhir dalam review jurnal ini adalah hasil dan analisa hasil percobaan. Nah, dalam proses pengujian pencarian data menggunakan algoritma the first search dan breadth first search ini, dalam sistem pengarsipan dokumen akreditasi dapat mengefisiensi proses pencarian data. Jadi, data yang dihasilkan itu akan lebih cepat untuk ditemukan oleh si user. Nah, dalam penggabungan dua algoritma tersebut dilakukan dengan penemuan mendalam ke dalam database dan diakhiri dengan pencocokan parameter sehingga ditemukan query hingga terdapat umpan balik ke dalam dokumen akreditasi secara cepat. Baiklah, demikianlah presentasi saya mengenai review jurnal tentang implementasi algoritma the first search dan breadth first search pada dokumen akreditasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.